Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelas LA 09 kelompok 20 yang beranggota saya, Matthew Farel Kurniawan, dan teman saya, Matthew Anthony Cajadi, akan mempresentasikan tentang Docker. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih itu Docker? Docker adalah platform terbuka untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi. Docker memungkinkan kita untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur kita yang terada, sehingga kita dapat mengirimkan perangkat lunak dengan cepat. Next. Docker menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi secara longgar yang disebut dengan kontainer. Isolasi dan keamanan ini memungkinkan kita menjalankan banyak kontainer secara bersamaan pada host tertentu. Kontainer ini ringan dan berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Jadi kita tidak harus bergantung pada apa yang terinstall pada host. Kita juga dapat berbagi kontainer saat bekerja dan memastikan bahwa setiap orang yang berbagi dengan kita mendapatkan kontainer yang sama yang bekerja dengan cara yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke advantages dari Docker itu sendiri. Yang pertama itu adalah portability. Nah, Docker container ini mencakup semua yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi seperti code, library, dan dependency, sehingga dapat dijalankan di sistem maupun di manapun yang memiliki Docker, tanpa tergantung pada konfigurasi lingkungan. Lalu yang kedua itu advantages-nya itu adalah lightweight and fast. Nah, lightweight and fast itu sistem berbagai karena berbagi kernel sistem operasi. Kontainer lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan virtual machine. Nah, karena itu Docker ini sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan startup cepat atau penskalaan yang dinamis. Lalu advantage yang ketiga itu adalah isolation. Nah, isolation ini setiap kontainer berjalan secara terpisah. Hal ini memungkinkan banyak aplikasi berjalan pada satu mesin tanpa konflik dependensi atau gangguan antar aplikasi. Lalu, advantages yang keempat itu adalah consistency across environments. Aplikasi akan berperilaku sama di lingkungan pengembangan, pengujian, maupun produksi, sehingga mengurangi risiko adanya bug karena perbedaan environment. Lalu yang kelima itu adalah scalability and modularity. Docker ini sangat cocok untuk arsitektur microservice, di mana komponen-komponen aplikasi bisa diskalakan atau diperbarui secara independen. Lalu yang keenam, advantages-nya itu adalah security. Dengan isolation container, kita dapat membatasi akses ke sistem host dan menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat lagi untuk masing-masing aplikasinya. Lalu yang terakhir itu untuk advantages adalah CI or CD integration. Nah, Docker ini memudahkan integrasi dengan pipeline continuous integration dan continuous deployment, sehingga memungkinkan build otomatis dan deployment yang lebih cepat lagi. Oke, sekarang kita masuk ke em, weaknesses dari Docker itu sendiri. Oke, untuk weaknessesnya itu yang pertama itu ada limited OS support. Nah, ini kenapa limited OS support? Karena adanya berbagi kernel, Docker tidak mendukung menjalankan kontainer Windows di Linux atau juga sebaliknya secara langsung. Hal ini membuat Docker itu sendiri kurang fleksibel dibanding virtual machine lainnya. Lalu yang kedua itu adalah persistent storage is tricky. Nah, data dalam kontainer ini bisa hilang jika tidak disimpan di volume atau penyimpanan yang eksternal. Dan juga konfigurasi penyimpanannya itu permanen dan memerlukan perhatian yang lebih khusus lagi.
Lalu weaknesses yang ketiga itu adalah networking complexity. Untuk networking complexity ini, konfigurasi jaringannya itu seperti port mapping, bridge, dan overlay bisa sedikit membingungkan, terutama dalam sistem yang besar dan yang lebih kompleks lagi. Lalu yang keempat itu ada overhead for GUI or graphical applications. Nah, Docker ini lebih cocok untuk aplikasi yang berbasis command line atau server, sehingga menjalankan aplikasi berbasis GUI seringkali memerlukan beberapa pengaturan tambahan. Lalu yang kelima itu weaknessesnya ini adalah learning curve. Untuk learning curve ini konsep seperti image, container, volume, dan networking ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk dipahami sehingga tidak terlalu beginner friendly banget. Lalu untuk weaknesses yang terakhir ini adalah monitoring and debugging challenges. Nah, proses monitoring dan debugging dalam kontainer ini lebih kompleks dan seringkali memerlukan alat tambahan seperti Prometheus, Grafana, atau ELK stack. Oke, untuk selanjutnya, untuk tutorial cara memakai Docker, saya serahkan ke Matthew. Oke, sekarang saya bakal jelasin tutorial buat install sama ngejalanin dan pakai Docker. Kita pertama kali harus install dulu Docker. Kita bisa lewat installnya bisa langsung lewat website Docker resminya ya. Kita search aja Docker. Nanti ada docker.com, dan buka, dan di sini bakal ada download Docker Desktop. Jadi pilih aja sesuai dengan uh, operating system masing-masing. Di sini saya pakai Windows, makanya kita download yang ini. Nanti uh, exe filenya bakal di-download, dan setelah sudah di-download tinggal dibuka dan ikutin langkah-langkah yang muncul di interface-nya. Setelah Docker sudah di-download, kita langsung aja buka Docker Desktop. Nah, setelah dibuka, kita bisa lihat Docker Desktop ini ada beberapa tabs-tabs atau menu di sebelah kiri ini. Ada objek utama kita yaitu containers. Seperti yang dijelasin tadi, itu container itu sebagai uh, objek yang bisa kita isolasikan dengan semua kebutuhan buat kebutuhan aplikasi kita. Lalu juga ada images. Images ini bisa dibilang seperti template atau blueprint buat bikin sebuah kontainer. Jadi kontainer-kontainer ini semua uh, variasi dari image yang kita sudah ada dari awal. Lalu juga ada volume di sini, dan ini juga ada menu build. Di sini kita bisa build images kita sendiri lewat API Docker, atau kita juga bisa lewat terminal di bawah sini nanti. Nah, sekarang saya bakal coba run sebuah container dulu. Kita bakal pakai terminal command line interface di sini. Nah, Docker ini kalau kita mau run container, kita pakai sebuah command yaitu docker run, lalu port number kita. Dan sekarang saya bakal pakai uh, sebuah kontainer yang sudah ada dari website Docker, dan kita enter aja. Nah, setelah kita pakai command dockeran ini, muncul kontainer kita di menu kontainer sini, dan ada juga port kita. Nah, dari sini kita bisa akses localhost dengan port tersebut. Kalau saya klik ini, kita bisa lihat logs-logsnya, sama juga backend-nya. Nah, saya coba buka di browser ya. Nah, sudah, kita bisa run kontainer pertama kita. Nah, balik lagi ke menu kontainer tadi.
Di inspect ini kita bisa ambil informasi-informasi tentang kontainer kita. Kita bisa juga melakukan banyak hal seperti pause, oke, di sini pause, stop, atau restart kontainer kita. Nah, sekarang kita udah bisa run kontainer. Kita bakal coba bikin image kita sendiri, lalu run image tersebut. Oke, karena tadi kita udah bisa upload sebuah kontainer dan run di Docker kita, kita sekarang bakal coba create image di mana kita bisa nanti upload ke Docker dan dipakai sama orang lain. Cara bikin image kita harus bikin repository dulu di dockerhub.com. Nah, kita login aja pakai email kita sama kayak email yang kita pakai di aplikasinya. Setelah kita bikin, kita ke My Hub sini. Lalu kita create aja repository baru. Di sini saya bakal kasih nama repositorinya Getting Started. Oke, description-nya nggak usah, terserah. Kita bikin public biar orang lain bisa akses juga. Nah, setelah create, ini kita bisa lihat repository kita masih belum ada image, jadi masih kosong. Kita harus bikin image-nya dulu di aplikasi Docker-nya. Nah, di sini kita bakal pakai aplikasi yang sudah ada dari GitHub-nya Docker. Jadi kita harus ambil dulu dari link GitHub mereka. Docker. Oke, setelah udah di clone, kita masuk aja ke file yang sudah ada di GitHub itu. Oh, getting started. Oke, setelah udah masuk, kita sekarang bakal bikin build image kita. Kita pakai function docker build -t, lalu nama username kita, dan kita pakai dari file getting started to do app. Nah, as you can see here, ini lagi di build ya image kita. Setelah di build, kita bisa cek apakah sudah ada image kita. Kita bisa pakai docker image ls. Dari bisa lihat di sini, kita udah ada image baru di repository lokal kita. Atau kita bisa juga cek di sini lewat images, ada nih yang pakai nama sama yang kita tentuin di docker build tadi. Nah, setelah kita udah build image-nya, kita sekarang mau masukin ke repository Docker Hub kita biar bisa dipakai sama orang lain. Caranya kita pakai Docker push. Kalau kita mau ambil aplikasi orang lain, kita pakai pull. Jadi kita pull dari repository mereka. Sekarang kita mau upload ke repository kita, makanya kita pakai push. Kita masukin aja Docker push sama nama repository kita, yaitu ini. Copy aja. Nah, di sini kita bisa lihat lagi di push ke repository kita. Nah, setelah sudah di push, dia bakal cek lagi ke Docker Hub kita, apakah image ini sudah tersedia di repository online kita. Kita balik lagi ke Docker Hub. Di refresh aja. Nah, sekarang bisa lihat kan, kita udah ada sebuah image di repository kita yang barusan kita di push nih. Sekarang kita bakal coba memakai image kita yang sudah di repository online. Kita bakal balik dulu. Kita bakal coba pakai docker pull. Kalau tadi kita push ke repository, sekarang kita mau ambil, makanya kita pakai pull.
kita Docker pull dari directory repository kita. Nah, sudah di pull, kita sekarang bakal coba run di sebuah container. Docker run, kita kasih alokasi sebuah port. Nah, sekarang kita cek aja di container kita. Ini ya, kita baru bikin sebuah container dari template image yang kita pull dari repository kita sendiri. Kita sekarang bisa coba aja buka aplikasi atau uh, app kita. Nah, ini app-nya dari template dari GitHub Docker, cuma numpang pakai. Tapi itulah cara kita bikin sebuah image di Docker. Buat tutorial Docker kita bakal itu saja. Sekian, terima kasih dan maaf apabila ada salah.